Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Silakan untuk Anda yang di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya bisa bergabung atau di live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Ada Kak Densio, Kak JM2, Kak Jerry Choi, Kak Yanti Kianto. Silakan ya bisa memberikan komentar di kolom chat atau WhatsApp call di 0816924924. Hakim MK Eni Nurbaningsih mengaku bingung apakah ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta atau IKN. Pasalnya Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mencabut status DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Sementara keputusan Presiden yang menetapkan Jakarta sebagai daerah khusus belum juga ditandatangani Presiden. Hal ini penting untuk memastikan legalitas ibu kota NKRI. Tapi saya sih mendingan gitu loh, kalau misalnya kerja kan, kita bisa ambil cuti selain Lebaran, itu tiket lebih murah. Iya ya, bukan high season ya, mendingan liburan setelah Lebaran. Itu macet, apa-apa mau kencing aja ngantri, aduh, ribet banget ya. Gitu. Tapi Jakarta kosong ya. Iya, makanya. Nah itu kita lanjut nih. Oke, silakan. Katanya, menurut saya sih udah nggak bisa lah ke IKN. IKN kan Nusantara ya, maksudnya ibu kota Nusantara. Jadi namanya itu Indonesia diganti jadi Nusantara. Menurut saya nggak cocok. Kalau kita ngomong aja, kan ngomong Indonesia daripada Nusantara saya agak aneh ya di telinga. Iya, nggak enak dipanggilnya gitu kan, bener kan? Iya. Bener, iya. Apalagi program-programnya banyak tuh, IKTP, ya kan? Iya, pakai I depannya, iya. E-government, e-planning, e-budgeting. Iya. Aduh, berarti dari kata-kata aja udah lebih cocok pakai Indonesia gitu. Iya. Jadi konsepnya Nusantara itu kan dia kayak mungkin kembali ke kerajaan Majapahit ya, atau apa, Singosari. Jadi istilahnya biar dia itu lebih kuat lah. Dulu kan zaman kerajaan Majapahit kan kuat tuh, itu bisa sampai ke daerahnya lebih gede dari Indonesia sih. Cuman konsepnya itu mungkin seperti itu. Cuman ya emang udah nasib sih. Mbak Anita coba kayak Google tuh. Google itu kan dulu kan sebenarnya yang dia mau daftarin tuh bukan tulisannya kayak dia sekarang. Itu dia ada kesalahan penulisan, akhirnya jadi GOOG kan. Jadi tulisannya jadi seperti itu kesalahan sebenarnya. Tapi ternyata emang udah harus begitu gitu loh. Ya kan kayak kita dari awal itu udah jadi Indonesia, ya udah Indonesia aja. Dan berarti ibu kotanya ini emang nggak bisa dipindah. Kenyataannya kan udah banyak tuh dari presiden pertama kan mau rencana kan emang udah mau pindahin. Cuma kan nggak bisa, yang gimana? Emang mungkin kita harus menerima apa ya, fakta gitu. Itu udah berpuluh-puluh tahun nggak bisa ya. Jadi ya udahlah diterima aja, meskipun direncanakan, diusahakan, tapi ternyata balik lagi ke Jakarta ya. Iya kan? Mungkin kalau dibilang kalau lebih ekonomi sih mungkin lebih strategis Jakarta kan, dia kan dekat dengan Singapura, ya kan? Iya. Dia kan udah itu jalur fiber optiknya juga lewat Singapura segala macam. Kalau Kalimantan kan agak ke sana gitu kan. Cuman emang ya kita lihat kenyataan aja lah, ternyata nggak berhasil juga kan. Mau dibikin kayak gitu berarti nggak berhasil. Kadang-kadang kita berusaha ya, belum tentu itu sesuai dengan menurut kita yang terbaik begitu, ternyata nggak berhasil juga kan ya. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya. Mungkin emang udah nasibnya Indonesia kayak gitu. Saya mencoba meluruskan gitu ya. Saya ini bukan orang hukum, tapi menurut saya persoalan ini terlalu mudah untuk dimengerti karena undang-undangnya sangat jelas gitu ya. Mulai dengan Mahkamah Konstitusi kan, karena ini menjadi sorotan termasuk diangkat di BO ini karena bermula dari sana. Mahkamah Konstitusi itu cuma bahasa awam bilang bingung. Sebenarnya mereka nggak bingung, karena saya percaya
mereka itu hakim Mahkamah Konstitusi, namanya juga konstitusi. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 udah paling tinggi, dan mereka dikasih menjadi hakim untuk ya menghakimi apapun yang dibuat bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi mereka sangat paham. Sebenarnya mereka bukan bingung, mereka itu malah negur. Saya mengatakan mereka itu menegur pemerintah itu supaya status quo ini harus segera diperjelas gitu ya. Okay. Jadi mereka minta. Nah, kemudian ada judicial review yang sudah diajukan juga oleh salah satu warga negara Indonesia yang sampai sekarang masih disidang, dan itu yang saya mengatakan, saya berharap judicial review itu diiyain sama Mahkamah Konstitusi. Karena kan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menganulir undang-undang yang sudah dibuat kalau tidak ada yang mengajukan judicial review. Dia tidak bisa mengambil inisiatif kan. Nah, judicial review itulah pintu masuk dia untuk menganulir ini, ya, persoalan ini supaya menjadi berjelas. Dan saya yakin itu dia bisa pakai powernya ya, Mahkamah Konstitusi. Ini banyak yang simpang siur berbicaranya. Nah, sebenarnya pemindahan ini secara resmi itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Itu resmi dipindahkan ke sana. Namun undang-undang ini di pasal 39 itu yang membuat kita itu sampai sekarang jadi masalah, yang Mahkamah Konstitusi yang menegur itu pasal 39 itu. Di sana Mas Anto dikatakan, walaupun undang-undang ini, makanya kan banyak yang berpendapat nggak perlu, ini kan sudah ada undang-undangnya, otomatis Nusantara itu menjadi ibu kota, Jakarta tidak menjadi ibu kota. Tidak, saya mengatakan dari pagi tidak. Makanya bacalah undang-undang. Dan saya bukan orang yang tapi terlalu muda dipahami. Pasal 39 itu mengatakan pemindahannya harus tetap ditetapkan dengan keputusan presiden. Jadi undang-undangnya yang memindahkan itu, dia mengatakan sendiri pasal 39, ketetapannya pemindahan itu tetap menjadi resmi harus ada keputusan presiden. Pasal 39 ayat 1 ya. Kemudian di pasal 41, ini dua pasal ini yang diadres sama Mahkamah Konstitusi, ya, bertentangan, itu membingungkan. Nah, pasal 41 itu, di situ dia mengatakan bahwa paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini, artinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini ditetapkan, maka Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini menimbulkan, tahu nggak Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 apa itu? Itu adalah undang-undang yang menyatakan yang Jakarta itu ibu kota, gitu ya. Sebenarnya sudah ada dari tahun 64, Undang-Undang Nomor 10 tahun 64 yang Presiden Soekarno yang pertama kali mengusulkan dan diundang-undangkan tahun 64 Jakarta sebagai ibu kota. Kemudian dia terus direvisi sampai dengan 20. Nah, inilah yang bertentangan sekali. Di satu sisi itu Undang-Undang Nomor 3 itu mengatakan bahwa 2 tahun sejak itu dia tetapkan. Nah, kapan tetapkan itu? Itu kan sekitar Februari 2022. Oh iya, 2 tahun sebelumnya ya. Oke. Nah, kalau 2 tahun kan berarti Mas Anto Februari 2024. Sekarang sudah Maret 2006. Maka saya mengatakan ini bukan cuma apa ya, kalau makanan bukan cuma expired, ini udah busuk. Karena udah 2 tahun lewat dari yang diminta. Nah, sampai dengan 2 tahun itu, masalahnya Kepres itu tidak ada. Jadi ini bertentangan sekali kan. Undang-undang mengatakan bahwa pemindahan bisa benar resmi pindah kalau ada Kepresnya. Tapi di pasal 39 tuh. Tapi pasal 41 kan paling lambat 2 tahun. Yang DKI Jakarta itu langsung otomatis nggak menjadi ibu kota. Gitu loh. Nah, kan jadi aneh. Jadi ini yang dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi status quo, undang-undang ini mencabut, setelah 2 tahun dia mencabut Jakarta sebagai ibu kota. Tapi dia mengatakan, ya, Nusantara bisa menjadi ibu kota kalau ada Kepres, dan Kepres itu tidak ada. Jadi kalau untuk Jakartanya sendiri, dia otomatis langsung lepas setelah 2 tahun itu. Setelah otomatis 2 tahun Undang-undang mengatakan nih, Jakarta lepas, ya, tapi untuk ibu kotanya 2 tahun sejak undang-undang itu digunakan, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2007 itu, ya, tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ibu kota itu harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. Nah,
Sebenarnya kalau ini kan menimbulkan interpretasi, sebenarnya kalau menurut saya tidak otomatis. Itu kan kalau Kepresnya di ayat berikutnya dia mengatakan kalau keputusan presidennya sudah keluar, baru sebenarnya Jakarta itu otomatis hilang sebagai kota. Jadi yang ayat 2 yang pasal 41 mengatakan 2 tahun itu di undang-undang itu menurut saya tidak. Karena ada ayat berikutnya mengatakan bahwa itu dia akan otomatis hilang kalau Kepresnya keluar. Yang pasal 39 itu menuntut Kepres itu keluar. Ya. Nah, kemudian pas FM ini mengangkat lagi nomor 151 tahun 2024 ditandatangan oleh Presiden Pak Prabowo. Itu nggak ada urusan. Itu dia hanya mengatur kalau Jakarta itu sudah bukan ibu kota, maka sebutan-sebutannya untuk anggota DPRD, dan seterusnya, gubernur, itu bukan lagi gubernur DKI Jakarta, tapi gubernur khusus Jakarta. Dia hanya mengatur itu loh. Jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan soal kepemindahan ini secara resmi. Jadi itu tidak membingungkan gitu. Cuma terkesan kok terlalu maju gitu. Kepresnya belum ada, tapi Anda sudah ada undang-undang, ya kan? Tahun 2024 itu Undang-Undang 151 yang mengatur itu, mengatur apa tuh jabatannya, nama-nama jabatan gubernur gitu. Itu lebih ke status, mungkin status sumber daya pemerintahannya itu sendiri ya. Iya benar Mas Andi. Jadi begini, mereka ini Kepresnya belum ada. Ya, Kepresnya kan harusnya Februari 2024 harus ada paling lama karena 2 tahun dari itu kan 2022. Tapi Februari Kepresnya nggak ada, malah April timbulin Undang-Undang 151 ya tahun itu 2004 mengatur istilah gubernur bukan lagi gubernur, ini salah satu banyak yang diatur, salah satu misalnya gubernur bukan gubernur ibu kota, gubernur daerah khusus ibu kota itu sudah nggak boleh, tapi menjadi gubernur daerah khusus Jakarta, ibu kota, kata ibu kotanya dihilangin. Nah maksud saya Kepresnya belum ada Mas Anto, kok ngatur urusan yang itu kan, harusnya kan Kepresnya ada dulu dong, resmi dijadikan. Kepresnya sudah ada kan dipindah, berarti ibu kota dicabut, baru Anda mengatur kan. Nah ini yang saya katakan tadi pagi, inilah carut marutnya pemerintah dan DPR kita, kenapa bisa begini ya, padahal di kabinetnya Pak Prabowo ada Profesor Yusril, ahli tata negara yang saya pintar lah itu. Kenapa jadi kayak begini gitu ya, carut marut kan? Iya carut marut. Ya, sudah mengatur-ngatur, harusnya kan pindah dulu dong, Kepresnya dikeluarin dulu. Saya bilang begini, mungkin pertimbangan Kepres nggak keluar itu karena dianggap belum memadai untuk pindah, gitu kan? Nah kalau dari landasan berarti dulu DPR dan pemerintah menetapkan 2 tahun untuk harus Kepres keluar, berarti menentukannya ngawur, terlalu pede Mas Anto, terlalu pede. 2 tahun sudah siap itu IKN bisa pindah sana. Nah itu kalau saya beranggapan mereka nggak mau pindah karena belum siap. Tapi menurut saya kan sebenarnya secara fisik belum siap juga kan boleh aja Kepresnya dikeluarkan, terapkan ide ibu kota walaupun nggak pindah gitu kan, walaupun nggak pindah Jakarta nggak apa-apa kan, itu kan cuma fisiknya aja. Tapi secara kita kan berbicara hukum ini, jadi secara hukum itu Kepres itu tidak perlu terhambat oleh pembangunan fisik di sana. Nah sekali lagi saya nggak ngerti kenapa Pak Jokowi ini kan sebenarnya kalau Februari 2024 itu kan Pak Jokowi belum turun, nggak masuk presiden. Pak Prabowo Oktober kan 2024 ya, benar ya Mas Andi? Jadi pada saat itu Pak Jokowi bisa keluarkan Kepresnya. Nah makanya saya nggak tahu ini nggak dikeluarkan saya karena nggak siap fisiknya. Tapi kalau itu saya nggak setuju. Secara hukum keluarin saja, tanda tangan saja gitu. Nah kemudian saya mau luruskan juga. Katakan kalau kita bicara fakta ini nggak benar. Ya, yang benar katanya Soekarno dulu yang tahun 57 sudah memindahkan ke Kalimantan Tengah. Menyebutkan namanya. Itu tidak ada dasar hukumnya. Itu hanya maunya beliau. Beliau, ada ide langsung pergi sana bangun monumen. Nggak ada dasar hukumnya. Mau pindah ibu kota itu perlu undang-undang loh. DKI ini kalau Presiden Soekarno benar sudah pindah tahun 57. Kok tahun 64 membuat undang-undang nomor 10 menetapkan Jakarta sebagai ibu kota, itu menyatakan bahwa beliau dulu itu hanya ide dan nggak jadi. Jadi tidak ada, Pak Jokowi tidak melanggar apapun dong.
memindahkan dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur itu nggak melanggar apapun. Karena presidennya juga Pak SBY mengatakan dia jonggol. Itu kan wacana, hanya wacana. Ada benar-benar Pak Jokowi itu yang berhasil, undang-undangnya diketok, dan itu kalau kita bicara hukum itu adalah landasannya yang paling resmi, sah itu gitu ya. Cuma ya itu undang-undang sudah ada ya ini. Jadi sekali lagi kesimpulannya itu pasal 39 itu yang meminta resmi dia akan pindah harus ada Kepresnya. Jadi undang-undang ini tetap memberi Kepres itu adalah landasan yang terakhir sah. Jadi undang-undang ini tidak bisa dipakai kalau tanpa Kepres itu. Itu karena pasal 39 itu. Kita nggak tahu gimana. Saya hanya berharap mungkin ini entah mau dianulir ya. Kalau saya bilang kalau dianulir dengan judicial review itu, maka berarti undang-undang yang nomor 3 tahun 2022 ini batal semua, nggak ada. Dengan demikian maka Jakarta dia kembali seperti biasa. Nah, kan bisa lagi kan setelah dibatalkan undang-undang bisa revisi lagi, kemudian Kepres yang dikeluarkan misalnya. Atau nggak usah bilang ada Kepres di undang-undang itu gitu kan. Nah itu hukumnya gitu. Iya. Itu saya cuma lurusin seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya perdebatan apa-apa. Ini Mahkamah Konstitusi menurut saya dia sudah benar. Dia persoalkan ke pemerintah, Anda bingung. Sekarang ini status quo. Gitu. Jakarta di satu sisi Anda cabut karena 2 tahun gitu. Tapi saya kira itu sebenarnya masih saya interpretasi dengan ada Kepres, dengan catatan ada Kepres ya. Walaupun sudah 2 tahun kalau nggak ada Kepres, Jakarta nggak otomatis dicabut karena pasal 41 itu gitu ya. Mas Anda. Jadi mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Tidak ada lagi masalah di sini, tinggal ini diselesaikan saja. Jadi maksud saya masalah ini nggak ada kebingungan, sudah clear sekali, masalahnya sudah clear sekali, tinggal masalah ini diselesaikan saja, yaitu dengan Kepres atau dibubarin semua tuh, gitu undangnya, kemudian bikin lagi dari nol ulang, gitu. Iya, masih banyak juga yang di kantor. Saya juga disuruh di kantor, suruh jagain kantor tuh ya. Saat mami pada mudik, saya suruh gantian jaga gerbang. Gak apa-apa, lumayan lemburan ya. Dia mah kalau lemburan levelnya udah beda. Saya mudik, jangan pesannya cepet-cepet balik ya, jangan lama-lama ya. Gak rugi tuh bos lu, ngebayar lu buat gantiin jagain kantor. Oke, Mas, ibu kota di mana? Nah itu, tapi semenjak banyak yang mudik dunia, saya jadi bingung nih. Ini kayaknya antara IKN dan Jakarta ini mirip nih, sama-sama sepi soalnya, Ceng. Sepi banget nih sekarang. Enak tapi Mas. Kalau lihat ibu kotanya mana? Jawab Jakarta ya benar, kayaknya benar. Karena sama-sama sepi saat ini ya. Nggak tahu, entar 2 minggu lagi saya nggak tahu. Tapi kan tadi di sesi sebelumnya sempat sudah clear ya, karena jadi ada Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2022 tentang IKN ya, di mana itu berlaku 2 tahun harus disahkan ya. Kalau 2 tahun nggak disahkan berarti gugur. Artinya sebenarnya IKN sendiri sudah gugur secara de jure gitu. Nah tapi DKI udah dicabut gitu, DKI udah dicabut. Terus belum ditandatangan sama Pak Prabowo. Iya lagi Mas. Nah ini secara hukum bikin bingung juga ya, kalau secara hukum ya. Cuman ya ibaratnya orang pacaran aja, katanya udah janji mau dinikahin, pas hari H masih digantung. Jadi padahal seserahan sudah dibeli tuh, sudah ada seserahannya, sudah lengkap, ada emas segala macam, perhiasan, bedak. Cuma si pihak lelaki ini masih menggantung nih, mau milih yang si A atau yang si B nih, sama-sama enak gitu. Sama-sama enak, berarti udah ngerayain dong lo. Ayo, ngaco lo. Terus jadi antara ini akhirnya kan diuntungkan ya si pengantin laki-lakinya, ya maksudnya yang menjabat karena dia yang punya kuasa. Dia menentukan bener mau pindah apa enggak, karena kan dia masih menjabat nih sampai 3 tahun ke depan, atau mungkin masih 8 tahun ke depan, kita nggak tahu ya. Cuma yang pasti 3 tahun ke depan dia masih menjabat. Itu menjadi salah satu senjata untuk di 2029 nanti nih, kayaknya Sejeng ya. Kira-kira ada yang jadi diulur-ulur gitu maksudnya ya. Jadi mungkin strategi liga gini, Jeng. Kalau lo mau IKN gue resmin ya, dukung gue sekali lagi ya. Katanya gitu. Nanti tahu Jeng ya.
power agak lebih itu si sebelah sono lah, saya nggak tahu. Saya nggak nyebut. Kita sebelah sono lah. Dia minta, dia pegang kunci nih. Kalau saya nggak gue resmiin nih, ya udah lu gak usah dukung gitu. Itu hitungan lu ya, Mas. Sakit terus. Jadi ini bikin bingung juga semua tingkat pendidikan, Ujung, dari pendidikan dasar, bisa terdikti ya, pendidikan tinggi, karena di soal ujian nanti antara sudah nyebutin ibu kota negara, mereka bingung nih. Pertanyaannya dirubah. Ibu kota negara mana yang nggak punya ibu kota? Saya terlalu sadis gitu. Negara mana? Sebutkan negara mana yang kebingungan dengan ibu kotanya. Gitu. Kita sih sebenarnya mau dipindah atau enggak tuh ya itu sih sama aja ya, karena kan namanya sebuah maksudnya harus segera diputuskan karena namanya sebuah negara itu harus punya identitas ya kan. Iya, ibu kota Kalau itu simbol negara. Kalau dia mengacu kepada undang-undangnya sebelumnya, maksudnya digugurkan kan kayak semacam mincel-mincel gitu. Iya. Jadi kan di bahan guyonan internasional ini sebenarnya negara ini niatnya sih bikin ibu kota kok peraturan dibikin seenaknya sendiri, ditetapkan terus tiba-tiba kalau nggak jadi batal. Lu udah kayak orang pesan mobil aja nggak punya duit batal, DP hilang gitu. Kebangetan gitu. Aduh, emang sih. Diteruskan gitu. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya Pak Presidennya harus menetapkan. Kalau memang dia dibatalkan, dia harus bikin keputusan baru dan mengacu pada undang sama, karena itu kan masih undang-undangnya abu-abu, jadi nggak bisa jadikan patokan hukum yang pasti. Kecuali kalau memang keputusan yang berdasarkan hukum yang pasti, barulah nanti bisa dipakai untuk semua warga negara. Jadi memang itu tadi saya bilang, jangan ini masih Pak Prabowo ini masih tarik ulur nih soal undang-undang, karena untuk kepentingan apa kita nggak tahu. Sepertinya sih untuk kepentingan beliau yang akan datang deh. Tapi ada baiknya juga sih kalau Jakarta pindah ibu kota pindah ke Kalimantan, ada baiknya juga sih. Karena yang terakhir saya lihat di YouTube ya, bagus banget itu sudah lebih bersih loh daripada. Iya, aku lihat udah bagus banget kok IKN. Dari tata kelolanya, penerangan, terus katanya smart city, terus penunjangan. Saya ternyata sudah ada beberapa juga hotel yang beroperasi. Betul. Tapi ya belum penuh semuanya, tapi maksudnya operasi lebih dari layak kayak ya. Mungkin kalau di sini sekelas apa? Kalau saya sebut merek gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sekelas Sheraton sudah itu loh, sudah layak. Berarti 5 star ya Sheraton. Jadi maksudnya penanganan sampai hari ini memang masih berlanjut dan memang distribusi, bukan cuma untuk pelampiasan di masa presiden sebelumnya. Jadi kalau memang memang dipindahkan ya 2 tahun ini masih termasuk saat yang tepat ya, sebelum negara sebelum tempat itu nanti berubah menjadi semak belukar. Karena kan saya lihat katanya anggaran untuk pembangunan kan udah mulai dikurangin lagi ya. Kemarin kan minta penambahan lagi tapi ditolak. Pemeliharaan di sana nanti jadi berkurang tuh. Ya tadi tempatnya sudah bagus, sekarang ada dana untuk pemeliharaan, akhirnya terbengkalai lagi, tumbuhlah semak belukar, jadi sarang penyamun, jadi sarang apalah kita nggak tahu. Apalagi sekarang sudah ada beberapa kompleks perumahan yang sudah layak ditinggal itu. Sudah. Ya, sebenarnya 70% sudah ready sih IKN itu proses pembangunannya. Aku coba akses dari beberapa sumber. Iya. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang nggak mau pindah, entah dengan alasan apapun, atau mungkin karena di Jakarta lebih ramai, lebih banyak ladang bisnis dan segala macam, saya bersedia kok pindah ke sana. Kasih jabat. Kamu mungkin keleman loh Mas. Jadi pejabat keleman suruh pindah keleman. Bupati aja mau loh di sana jangan. Daripada ada yang mau pindah kan iri-irian semua si Sano gitu mencari fakta kuki keleman loh. Makasih. Jadi udah expired undang-undangnya Mbak Nena ya? Iya, udah lebih dari 2 tahun. Ya, expired saya bilang sih udah wajar ya, karena yang terdahulu ini tidak ditata, dikelola dengan baik, langsung, wah saya mau meninggalkan jejak nanti saya kalau tidak menjabat. Nggak bisa kayak begitu menata negara itu.
Pak Prabowo juga mungkin ya ibaratnya nggak level lah sama dia, begitu kasar kita bicara ya. Nggak mungkin dia misalnya musik tanda tangan langsung itu. Nanti tiba-tiba ujuk-ujuk dia yang dipersalahkan di kemudian harinya presidennya. Nggak mungkin juga kan Pak Prabowo kayak gitu juga. Dan saya cuma bertanya saja Mbak ya, ini pembantu presiden ada kan Mbak ya? Ayo, banyak itu. Dalam negeri ini. Pembantu presiden kan banyak, 100 menteri. Yang mengelola dalam negeri ini kan menteri dalam negeri. Ya iyalah, ada banyak loh, Petrus. Kenapa status DKI yang mencabut? Itu pertanyaan kita. Harusnya kan pemerintah pusat, menteri dalam negeri, minimal dikasih tahu. Iya nggak? Jadi seolah-olah ini kita punya negara ini dikelolanya tanpa kasih, tanpa duduk bersama. Nggak ada satu sama lain saling jalan sendiri-sendiri mereka ini. Maksudnya gimana Pak? Yang mencabut DKI? Kan Pak Presiden. Ibu kota siapa? Pak Presiden lah. Pak Presiden. Dasarnya apa? Undang-Undang 151 tahun 2024. Apalagi udah expired kan ini. Yang expired yang IKN. Apa? Yang expired yang IKN. Iya yang IKN ini, yang DKI-nya ini yang saya pertanyakan. Iya DKI-nya itu mulai. Khususnya ini. Iya, itu sudah dicabut sama Pak Presiden tahun 2024. Undang-Undang nomor 151. Oh bukannya gubernur, tadi katanya gubernur yang nyabut. Yang nyabut ini sudah resmi dicabut oleh Presiden Prabowo. Dilakukan oleh Presiden Prabowo. Iya, oke, Pak Presiden sudah mencabut. Kan bagaimana menteri dalam negeri ini bekerjanya? Paham tidak dia itu mengelola negara ini? Ya, Kita jadi sudah dicabut ya, Pak, sudah dicabut, DKI-nya dicabut sama Pak Prabowo tahun 2024. Itu Undang-Undang 151. Tapi menetapkan Jakarta sebagai daerah khusus itu belum ditandatangani sama Pak Presiden gitu, dicabut doang. Statusnya sama Pak Presiden daerah khususnya udah dicabut juga kan ibaratnya kan. Jadi bagaimana Presiden sudah mencabut kok tindak lanjutnya tidak ada sampai detik ini. Jadi kita punya pembantu presiden ini dalam negeri ini kayaknya mereka juga gamang juga, nggak paham juga tentang pengelola negara ini. Masa sampai detik ini ibu kota tidak ada kita? Pak Presiden sudah mengeluarkan undang-undangnya, sudah dicabut sama Pak Presiden kita. Daerah khusus juga. Jadi Jakarta kita ini bukan ibu kota lagi. KTP kita juga belum berubah kan, masih daerah khusus ibu kota. Iya, masih lambangnya masih Monas. Jadi saya cuma nggak habis pikir ini pembantu menteri dalam negeri ini sampai detik ini apa kinerjanya saya nggak tahu ini. 10 tahun menjabat itu. Jadi pusing sendiri jadinya, nanti sebentar-sebentar pada pusing semua nih, MK sudah pusing, ya kan? Makanya jadi, Pak Hendri jangan kebanyakan pusing, nularin tuh pejabat-pejabat pusing. Bapak Presidennya udah ABS, udah baru sadar ABS-nya, ya kan? Aku juga ikutan pusing barusan Bapak. Padahal rakyatnya sudah menyindir dari jauh-jauh hari, tapi kok baru sadar ABS-nya banyak. Kembali lagi saya bilang, lebih baik yang sudah tidak bisa bekerja dengan baik, apalagi kondisi negara kayak begini. Pembantu-pembantu yang sudah tidak kompeten lagi udah dia singkirkan saja lah. Nggak usah memandang siapa, memandang dia di belakangnya dia nggak perlu lah. Bapak Presiden punya kebijakan sendiri, punya prerogatif sendiri. Rakyat di belakang, tentara juga di belakang Bapak, Pak. Nggak usah melihat siapa dia, keputusan di tangan Bapak semuanya. Kalau begini-begini terus pembantunya, kita bukan maju ke depan, terus mundur kita ke belakang. Karena hasil kinerja ini nggak ada, rakyat melihat. Walaupun Bapak menilai, oh ini bagus, nih bagus. Bagusnya dari sisi apa? Masalah Pertamina bagaimana? Masalah laut bagaimana? Yang kasus-kasus terdahulu. Tidak kita dengar lanjutannya bagaimana. Itu gara-gara segelintir orang itu Pak Hendri. Ya segelintir orang. Segelintir manusia yang mengelola negara ini. Tidak dikelola dengan baik, ya jadinya begini. Pilih-pilih mereka. Coba kalau rakyat yang bermain kayak begitu,
langsung diciduk sama anggota. Jelas itu. Masa Sampai kelamaan. terakhir penyiraman air keras aktivis kontras. Kalau yang lain-lain cepet mereka bergeraknya, tapi kalau gini padahal kan udah, aduh, alasannya hoak lah, inilah ya itulah. Capek mbak. Ya capek kan. Yaudah Bapak duduk aja. Duduk di sini. Muat kita mbak. Kita bayar pajak, kita menggaji mereka, tapi mereka kinerjanya kayak begini. Iya. Udah duduk sini ya. Duduk sebelahku ya, biar nggak capek ya. Indonesia sudah 80 tahun mbak merdeka mbak. Masa kita mesti dituntun terus mbak 80 kayak orang tua saja. Harusnya kan 80 tahun itu kita gagah jalannya mbak. Itu ya, tadi yang sebelum talk show ada bapak-bapak satu namanya siapa saya kurang jelas. Pak Honi. Itu tuh bagus banget ya. Iya. Dan itu memang faktanya gitu ya. Terus saya nggak usah ngulang, saya tambahkan lagi. Kalau boleh Mbak Nena, itu coba direkam lalu biar di-share ulang-ulang supaya kita itu gitu loh. Iya. Nah, Ya, mungkin ada yang belum dengar. Kita ulang sedikit ya. Kita ulang sedikit Mbak Mila. Jadi sebetulnya undang-undang IKN. Ya wes oke. Karena masih ada yang save itu kan Bapak itu tadi kan peraturannya dan sebagainya, terus faktanya kayak gitu ya, datanya kayak gitu itu udah disebut semua Bapak itu udah bener banget. Terus jadi meringankan saya. Oke. Jadi mau tinggal melanjutkan. Yuk. Iya, sekarang saya melanjutkan dengan gini loh. Saya itu agak menyesal ya bangsa ini, terutama elit dan elit politik khususnya. Jadi terutama golongan elit dan elit politik khususnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka ini nasionalismenya di mana ya? Kok nggak sadar bahwa 80 tahun Indonesia merdeka, kita ini belum pernah punya ibu kota loh Mbak. Salah tak aku ngomong belum pernah punya ibu kota? 80 tahun belum pernah punya ibu kota oleh DKI Jakarta, kemana Pak? Lah itu kan dari sisa Belanda Mbak. Oke. Jadi bukan kita yang bangun. Lah terus sekarang kalau dibangunin baru ibu kota yang declare itu adalah orang Indonesia sendiri, tapi kenapa ya kok ditentang terus-menerus, terutama khususnya elit politik kita. Itu fakta loh ini Mbak juga Mbak. Terus ditambah lagi, bukankah yang dipilih Kalimantan itu sudah banyak maksudnya pertimbangannya. Dan lagi pula Mbak, tahu nggak kalau di Kalimantan sono pinggirnya itu mana Mbak? Malaysia. Oke. Kalau kita ini beribu-ribu pulau, tapi pulau-pulau kita tidak diamankan, kita cenderung gerem kayak ayam bertelur itu loh. Ngerem. Nah, ngerem di Jawa semua. Emangnya boleh ya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan itu dipindah tangankan ke negara lain. Papua itu sudah ada yang ngincar loh Mbak, Aussie, ya kan? Kalimantan tuh gampang aja Mbak, Malaysia, ya kan? Iya toh ya Mbak, saya bingung loh Mbak, sebenarnya yang punya negara ini siapa sih Mbak? Bingung saya lihat. Nah, hal seperti itu kok kita itu cuman ngeritiknya sarkas, tapi nggak seperti Bapak itu tadi, siapa Ijon atau siapa itu? Pak Honi. Pak Honi itu mohon maaf Pak Honi. Lah itu yang benar gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga akibat dari dihalanginya para elit politik
yang membangkang dan sengaja tidak mau pindah. Itu ada loh Mbak. Jadi seperti apa kata Pak Prabowo bahwa Indonesia ini banyak orang-orang asing yang gentayangan. Itu sebenarnya ada. Jangan kita ngomong bahwa Pak Prabowo gila atau gendeng atau mimpi. Kok maksudnya orang-orang asing di rakyat yang protes ke orang asing yang diikut-ikutkan. Tapi faktanya itu memang ada. Dan nggak usah gitu. Zamannya Pak Soeharto dulu aja siapa sih Mbak? CIA-nya kepegang atau enggak? Kalau zaman sekarang tambah lagi Mbak. Karena kita banyak sosial media, jadi kita punya informasi. Kalau gitu, kalau dulu masih samar-samar. Lah, kalau kita cuman bisanya sarkas, tapi kita tuh nggak sadar bahwa ini negara kita, dan kita itu harus punya idealis, punya nasionalis. Ngeritik itu sih boleh, tapi kalau sekarang menghalangi lalu kita juga ikut tanpa ngerti sebenarnya tujuannya apa, kan ya repot toh Mbak. Yang namanya Malaysia aja berbangga, rakyat Malaysia itu bangga loh Mbak adanya IKN itu Mbak. Lah berarti kan mereka juga ngincar toh Mbak. Masa enggak? Kan kayak gitu. Terus Papua juga, sekarang saya tuh sebenarnya senang, terlepas dari nanti itu disalahgunakan apa enggak, lain cerita. Kalau Papua itu dibuat food estate dan sebagainya, kan food estate-nya termasuk juga berhasil, tapi nanti disalahgunakan enggaknya, ya kayaknya sih ono sih Mbak, kayak gitu. Lah hal-hal seperti ini kan kita harus mewaspadai Mbak. Di Australia itu banyak loh, di Papua itu banyak loh senjata-senjata dan agen-agen yang ada di situ, bahkan di tanah bawah laut Papua itu pun juga ada loh Mbak. Aduh, jadi makanya saya itu tadi itu sampai terenyuh ada Bapak itu ngomong seperti itu tuh, at least itu meluruskan ke kita dan menyadarkan kita bahwa kita itu harus tahu yang sebenarnya duduk persoalnya apa. Dan kita bangun IKN itu juga tujuannya adalah memperluas juga ekonomi kita agar kita tuh terpencar dari Jawa. Nggak hanya Jawa estate, kalau Jawa apa center Jawa saja. sentris. Jawa sentris saja. Gimana kalau yang lainnya dijual aja Mbak? Setuju nggak Mbak? Jongguyu. Nah, bayangin aja Donald Trump aja untuk memperkokoh kondisi negaranya dia, mau merampas Green Line, mau merampas aduh, itu tuh gimana ceritanya, kan kayak gitu. Kita juga harus sadar itu loh Mbak. Kalau Donald Trump bisa melakukan itu terang-terangan dan itu bolonya mereka sendiri sesama bule loh Mbak. Apalagi kita di mata mereka apa Mbak? Emang lu dihargai kalau lu nggak punya apa-apa? Yang bener aja Mbak, makasih. Itulah Indonesia. Kan sekarang kita udah jadi Konoha. Oh, gitu. Masih tergantung, Ya. Menggantung. Iya. Menggantung. Sejak Jokowi terakhir membuat IKN itu. Berarti kapan itu? Ya kan? Oke. Nah, jadi kita sudah bergeser menjadi Konoha. Masih Konoha berarti. Iya, Konoha itu jadi timbulnya aneh-aneh semua. Intinya bahwa kan banyak kan ya. Semua saya pemilih Jokowi. Ya, saya pemilih Jokowi 2 periode dan akhirnya setelah saya lihat ya memang semua ini tanpa perencanaan yang matang gitu ya, saya lihat begitu. Jadi ya hasilnya seperti ini. Apa yang terjadi sekarang ini termasuk beberapa bandara ya yang Kertajati itu nggak tahu itu terus gimana kabarnya ya. Jadi ya itulah hasil yang lalu. Nah terus dilanjutkan ke periode Ragib ya kan. Nah, saya punya teman ya, ini cuman gambaran aja ya. Tadi bilang oh bagus ini semua sudah siap.
Tetapi sebenarnya faktanya itu tidak seperti itu, Mas Anto. Jadi saya punya teman itu pemain proyek dan mendapatkan proyek di IKN juga. Itu sudah dari setahun yang lalu. Awal itu dia sudah menyelesaikan dan sudah tidak ada kelanjutannya saja. Jadi dia bilang bagaimana di sono masih air itu begitu susah, ya, air bersih itu belum tertangani masalah air bersih, gitu ya. Nah, tukang-tukangnya dia itu sama sekali karyawan dia bagian pelaksana lapangan itu sama sekali nggak betah, ya, walaupun sudah dibayar tinggi juga karena apa, makanan juga susah dan mahal, gitu ya. Makanya kan kemarin juga dikatakan, aduh sekarang malah jadi banyak berkeliaran PSK, ya kan? Ya kan, kemarin denger dong, viral kok, rame kok itu kok. Ya, PSK dari Jawa. Jadi gini, kalau tadi sempat siang saya mau masuk, nggak bisa, sibuk ya, walaupun sudah pada liburan ternyata juga masih pada care juga gitu ya, tapi keadaan negeri ini gitu ya, nah, IKN juga gitu kan otomatis. Jadi ada sampaikan itu kan sudah bagus, sudah ini semua, itu semua di YouTube, aduh itu mohon maaf, itu Bu, nggak seperti itu kenyataannya. Kalau kenyataannya seperti itu, ya, itu udah pada mau pindah ke sono, ya, nggak usah selevel sampai wapres gitu ya. Itu pada ASN juga udah pada mau di sono. Tapi faktanya itu tidak seperti itu, gitu loh. Nah, apalagi kan makanya didorong-dorong. Kalau memang seperti itu, ya mau pelaksana, mau juga wapres, pasti juga mau ke sono, gitu kan. Jadi ya itulah, makanya sudah jadi sebuah simalakama, ya, maju kena, mundur kena. Dan kalau perkiraan saya dengan keadaan geopolitik yang seperti ini, ya sungguh memang sangat memprihatinkan ya. Berapa T yang akhirnya kemungkinan sih menjadi hambalang kesekian. Ya, kemungkinannya sih, kemungkinan besarnya untuk mangkraknya sih sangat-sangat ini. Karena sebuah gedung-gedung yang seperti ini juga kalau nggak segera ditempatin kan perawatannya itu sangat mahal kan, Mas Anto. Ya. Jadi apalagi dengan tipikal yang negeri kita, ya. Tadi saya baca bagaimana ada 7 nelayan ditangkap, ya, lagi nyopotin baut penyangga jembatan Suramadu. Ya, ada, kamu buka aja di Google tuh. Aduh, ngelus dada, ya, ngelus dada. Itu padahal kan posisinya sibuk, kawan, ya mungkin tengah malam ya, mungkin jam 1 malam atau apa ya. Tetapi Mas Anto, kita nggak bisa semata-mata itu juga ya. Ya memang ada mungkin karakternya malas, jadi kriminal dan sebagainya. Tapi di luar itu adalah faktor memang ekonomi ini kan sangat-sangat sulit kan Mas Anto, gitu loh. Ya, jadi udah nekat mungkin mereka gitu. Begitupun juga bagaimana sekarang itu kan kriminalitas mengenai curanmor ya, luar biasa ya, pencurian motor udah bukan lagi pencurian. Di daerah saya itu tempat lokasi kerja kantor saya itu tempat yang sangat rame, itu terang-terangan udah. Ada tukang parkirnya seperti itu. Pas mau gitu langsung keluarin pistol ya, entah itu pistol mainan, entah itu pistol rakitan, kita nggak tahu. Tapi faktanya sudah kejadian kan di daerah Jakarta Barat kan, apa namanya, Pam Swakarsa ya, itu meninggal juga, ditembak juga gitu kan, ternyata bener juga ya, rakitan gitu kan. Ya itulah keadaan kita gitu loh, sangat memprihatinkan kan, sangat-sangat ini keadaan ekonomi negeri ini sangat-sangat mengerikan. Jadi ya kriminalitas naik tinggi, sedangkan para pejabatnya masih merasanya baik-baik saja. Itu loh ironisnya, begitu Mas Anto. Ya. Nah, jadi saya bilang gini,
kalau yang secara undang-undang ya, ini kan undang-undang nomor berapa ya? Nomor 21 kalau nggak salah. Undang-undang nomor 21 tahun 2023 itu tentang undang-undang IKN sebagai ibu kota negara. Itu sudah ada undang-undangnya ya. Berarti secara perundang-undangan IKN sudah menjadi ibu kota negara. Sah ya. Setelah teknis itu belum bisa. Iya kan gitu. Gitu. Jadi kalau begitu pun dengan DKI, Undang-Undang nomor 151 tahun 2024 itu kan berbunyi di mana tentang undang-undang tentang DKJ. Ini undang-undang tentang DKJ, di mana dalam undang-undang tersebut itu mencabut Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 yang berisi tentang Jakarta sebagai ibu kota negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang tadi Mbak Mary bilang kan, sudah dicabut kan, dicabut lewat undang-undang DKJ tersebut. Jadi secara teknis Jakarta sudah DKJ, daerah khusus Jakarta, tapi secara de jure, secara hukum itu Jakarta masih ibu kota karena presiden belum kepres. Gitu. Jadi ini semuanya jadi ngaco ya gitu. Jadi membingungkan, jadi ngaco semua gitu. Sementara jadi undang-undang yang tentang DKJ ini kan mencabut Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang status Jakarta ya. Sebagai ibu kota dicabutkan, seharusnya nggak bisa. Yang bisa cabut adalah Kepres. Sementara presiden belum tanda tangan Kepres. Yang harus mencabut itu sebenarnya Kepres. Sementara presiden belum tanda tangan Kepres. Jadi secara de jure Jakarta masih ibu kota, tapi secara teknis sudah DKJ karena ada undang-undangnya, undang-undang DKJ. Kalau IKN secara perundang-undangan sudah ibu kota, secara teknis belum bisa. Jadi semuanya ngaco ini. Harusnya Kepres yang mencabut status Jakarta sebagai ibu kota, malah dicabut sama undang-undang yang DKJ. Terus kemudian juga IKN juga begitu. Secara teknis belum siap, sudah dibikin undang-undang sebagai ibu kota negara. Padahal banyak negara itu sering gagal ya, sering batal dalam hal misalkan ingin memindahkan ibu kota. Sering terjadi batal gitu. Jadi sini. Ini semua ini membingungkan dan apa ya, di mata dunia itu Indonesia bisa dinilai bahwa Indonesia ini asal-asalan pembuat undang-undang gitu kan. Pantesan hukumnya kayak gitu kan. Dan udah carut marut kayak begini, ditambah lagi Pak Prabowo bikin perpres ibu kota politik. Dalam perundang-undangan Indonesia, baik itu UUD 45 maupun undang-undang perundang-undangan yang ada, itu nggak ada namanya nomenklatur atau frasa ibu kota politik, itu nggak ada. Iya kan? Gini, perpres itu kan sebagai petunjuk pelaksanaan dari undang-undang. Sejatinya perpres itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dalam hal ini adalah undang-undang tentang IKN ya, yang tahun 2023 tersebut ya gitu. Karena kalau bertentangan ya gimana, ya kan, di undang-undang di atasnya bilang IKN sebagai ibu kota negara, sementara perpres punya ibu kota politik. Nggak dirinci pula. Saya juga bingung ibu kota politik itu seperti apa sih, yang nggak tahu. Yang dimaksud mana itu, IKN atau Jakarta? IKN ya? IKN ya. Jadi secara undang-undang IKN itu kan IKN sebagai ibu kota negara. Iya kan, undang-undang nomor 21 tahun 2023. Kemudian perpres IKN sebagai ibu kota politik. Padahal di perundang-undang Indonesia itu nggak ada istilah ibu kota politik gitu loh. Ya nggak ada. Jadi mungkin ya, saya rasa mungkin maksud Pak Prabowo itu kalau misalkan ibu kota negara, pusat pemerintahan kali ya. Kayak misalkan di Sydney, Australia kan, ibu kotanya kan Sydney gitu, tapi pusat pemerintahan Canberra. Ya kan gitu. Jadi kalau demikian ya berarti undang-undang yang nomor 21 tahun
2023 itu kan harus diubah kan, kalau kelak hanya jadi pusat pemerintahan, berarti kan Jakarta tetap ibu kota. Ibu kota ya. Iya, kalau memang demikian gitu kan gitu. Tapi ya semuanya ini jadi membingungkan. Jadi bukannya membingungkan sih Mbak Mary, orang kalau ngerti hukum itu pasti akan berbicara, apalagi negara lain. Indonesia ini buat undang-undang asal-asalan ya. Belum jadi tapi dibuat undang-undangnya. Ini statusnya masih ibu kota, undang-undangnya dicabut, ya kan? Seperti itu. Selamat sore Mbak. Ini kalau mengenai soal KN dan Jakarta Mbak ya, ini apa ya, sebuah pilihan yang sulit ini. Karena gini Mbak, karena IKN itu kan bentukan dari pemerintahan Pak Jokowi. Kepresnya sudah diterapkan oleh Pak Jokowi juga. Nah, dan yang terjadi di sebelumnya di masa pemerintahan presiden sebelumnya, jika suatu proyek besar dilakukan oleh si presiden sebelumnya, maka presiden yang berikutnya nggak akan mau meneruskan, Pak. Nah, dia tahu bahwa itu nggak ada gunanya bagi si pemerintah yang sekarang. Jadi makanya saya bilang ini sesuatu yang bingung juga ini, karena kalau Prabowo mau mau mengeluarkan kepres mengenai IKN ini, maka dia melakukan investasi bodong. Dia nggak melakukan apa-apa ya itu. Oke, jadi menurut Anda memang Pak Prabowo ini nggak mau melanjutkan gitu, Pak Gundolo? Dia akan melanjutkan, Mbak. Apalagi dia di 2029 dia punya hajatan khusus kan, yang saya yakin dia pasti concern ke hajatan sendiri pada hasil karya orang lain gitu. Jadi kita cenderung untuk membangun image sejak awal ini supaya nanti di 2009 dia akan terlihat semakin megah bahwa banyak hasil yang telah dia capai gitu, Pak. Jadi ini ya kembali pernah Ibu tadi sebelum penelpon bilang bahwa secara hukum, secara fakta ini memang sesuatu yang sulit sekali kalau Pak Jokowi bisa memerintah kembali atau paling tidak menempatkan sebuah bentikannya di pemerintahan. Saya yakin dilanjutkan, Mbak. Itu aja sih Mbak Mary. Ya gini Mbak, dua penelpon sebelumnya saya dukung juga, bagus sekali. Cuman ini saya nambahi aja, nambahi beliau berdua ini. Jadi gini, yang pertama dulu saya bilang sebenarnya ini kesalahan di era Pak Jokowi ya, yang buang-buang uang untuk membuat sebuah ibu kota baru di saat kita masih memiliki ibu kota dan bukan hal yang urgent untuk membuat sebuah ibu kota ya gitu ya. Tapi dia malah bikin ibu kota di saat Indonesia dan istilahnya ya utang banyak, tanggungan banyak, rakyat miskin banyak, itu uangnya mending buat ke situ sama-sama dapat dari investor gitu loh maksud saya. Tapi karena sudah terlanjur ya nasi sudah jadi bubur ya, nggak apa-apa ya, oke lah gitu. Tapi gini, Pak Prabowo ini kenapa kok akhirnya merubah jadi ibu kota politik nih? Jadi Pak Prabowo ini cerdas nih saya bilang. Ya gini, yang pertama benar Bapak tadi yang telepon sebelumnya, Pak Prabowo tidak mau meneruskan. Betul, dan itu saya dukung sebagai rakyat. Gitu ya. Kenapa? Pertama, pemborosan anggaran, buang-buang energi, buang-buang waktu, tenaga, biaya semuanya, dan tidak terlalu dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo ini ingin mempertahankan Jakarta dulu nih, tetap sebagai ibu kota. Gitu loh, sebagai pusat pemerintahan. Jadi ada perbedaan antara ibu kota politik dengan ibu kota yang disebut ibu kota pemerintahan itu berbeda ya. Memang di dalam hukum ibu kota istilah ibu kota politik itu agak rancu ya, gitu ya istilahnya gitu ya. Tapi muncul baru saat ini setelah ada Perpres dari Pak Prabowo, Perpres nomor 79 tahun 2025 itu bahwa IKN di Penajam itu Pasar Utara itu disebut sebagai ibu kota politik. Sebenarnya ini adalah bahasa halus untuk mengatakan begini Mbak, untuk mengatakan bahwa Indonesia nggak butuh ibu kota baru. Biarkan Jakarta dulu lah jadi ibu kota dah, itu sementara jadi ibu kota politik aja IKN untuk nutupi malu gitu loh, karena udah disebangun IKN. Gitu, istilahnya seperti itu, bahasa kasarnya seperti itu gitu loh, kalau kita mau terjemahkan gitu. Cuman masyarakat kadang mungkin kan, loh kok IKN kok jadi ibu kota politik nih, apa ibu kota politik ada kaitan dengan ibu kota pemerintahan? Beda. Ibu kota pemerintahannya itu kayak Jakarta pusat pemerintahan di situ gitu kan. Kalau ibu kota politik ya jas untuk kepentingan politik, nggak tahu apa besok gitu loh. Nah, tapi kalau Pak Prabowo mengatakan saya nggak mau meneruskan IKN,
udah biar ibu kota aja, ini kan ya satu nggak enak Pak Prabowo kan, satu kan, kedua kan ya kayak berasa kayak menjatuhkan Pak Jokowi banget gitu loh, nanti tidak gitu kan, namanya nggak enak kan istilahnya kan gitu kan. Nah untuk tidak istilahnya mendiskreditkan siapapun, biar nggak ada kesan menjatuhkan siapapun, makanya mungkin Pak Prabowo ambil kebijakan, udahlah Pak sebut sebagai ibu kota politik aja di sana, tak keluarkan perpres di situ. Ya dengan begitu secara nggak langsung tujuan saya mempertahankan Jakarta sebagai tetap ibu kota Indonesia itu tetap berjalan tanpa ada omongan yang tidak enak lah istilah, atau dari ada istilahnya ada analisa yang tidak baik gitu. Jadi maksudnya Pak Prabowo gitu. Jadi nggak pengen ada keributan cuman gitu. Itu aja Mbak kalau saya lihat gitu. Tapi saya dukung Pak Prabowo sebut itu sebagai ibu kota politik, nggak apa-apa, sebut aja gitu Pak. Karena Indonesia udah punya ibu kota Jakarta udah cukup. Yang dibutuhkan Indonesia sekarang berkembang, maju, duitnya dipakai yang bener Pak, itu aja Pak. Ini Iran dah kayak gitu. Jangan sampai nanti gara-gara itu bukan cuma minyak yang dibilang langka, nanti dibilang moralitas Indonesia juga langka gara-gara perang Iran gitu kan, ya, padahal nggak ada kaitannya gitu ya. Nah itu aja Pak Prabowo, tetap maju Pak Prabowo. Saya cuma sebagai rakyat, kami semua cuma bisa mendoakan yang terbaik lah, setelah gitu ya. Kalau aku punya ibu kota di Kayangan. Oh gitu. Jadi daerah khusus Kayangan ya? Kayangan. Jadi saya punya pendapat pribadi lain daripada sebelumnya ya. Iya. Itu pandangan saya pribadi. Inilah Indonesia banyak partai. Itu penyakitnya banyak partai. Jadi masing-masing bilang dia yang paling hebat, ya nggak? Jadi nggak ada kekompakan. Bilang ibu kota politik lah, MBG segala macam, kacau. Jadi rakyat diperbodohin, dipertaruhkan dengan banyaknya partai masing-masing tuh. Saya tuh istilahnya kalau sesama peskota tuh tidak boleh saling mendahului. Masing-masing bilang dia paling hebat. Itulah kacaunya. Semua tuh kalau bahasa Betawi tuh PA semua. PA. PA semuanya. Jadi masing-masing bilang dia yang paling hebat. Kenapa? Sekarang contoh saya nggak bilang Jokowi ya. Dia sebutkan melalui segala instansi DPR semua kan. Ya dong, kan nggak mungkin semua, kok bisa sekarang jadi kacau semuanya. Jadi saya punya kesimpulan semuanya PA, termasuk MK PA semua. Jadi saya akhirnya sebagai masyarakat kan, ini kok hakim MK bingung kan gitu kan. Jadi saya sebagai masyarakat coba nyari dulu informasinya, kan begitu. Jadi begini Pak Anto, dari informasi yang saya baca, ya Pak ya, bahwa penetapan IKN menjadi ibu kota negara itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya Pak ya. Nah ini kita bicara legal formal dulu Pak ya. Kita bicara legal formal dulu. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Pak Jokowi itu menetapkan IKN menjadi ibu kota negara. Nah, berdasarkan itu, maka dikeluarkan lagi lah Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Pak Prabowo yang mencabut status DKI Jakarta menjadi ibu kota negara. Kan begitu nih Pak. Nah, kalau Ibu Hakim MK itu bingung karena masalah belum ditandatanganinya status khusus Jakarta, itu nggak ada hubungannya. Kita bicara substansi hukum dulu, legal formil dulu nih. Legal formilnya, ibu kota negara Indonesia itu adalah IKN. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kan begitu? DKI Jakarta tidak menjadi ibu kota negara lagi berdasarkan apa? Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024. Nah, kalau Jakarta belum ditandatangani oleh Pak Prabowo Presiden menjadi daerah khusus, itu nggak ada hubungannya sebagai ibu kota negara. Memang saat ini Jakarta sementara masih tetap dipergunakan untuk operasional sebagai ibu kota negara, sebagai cara operasional. Kan begitu nih Pak. Jadi contohnya begini, analogi sederhananya begini. Pak Anto punya rumah. Bapak mau ngerubah rumah Bapak itu menjadi kos-kosan. Karena Bapak mau pindah ke rumah sebelah.
Kan begitu. Sementara rumah sebelah itu dibangun yang mau Bapak tempatin, Bapak tinggal dulu nih di rumah ini yang mau jadi kos-kosan ini. Rumah yang kita tempatin sekarang mau kita bikin jadi kos-kosan. Kita alih fungsi dong. Betul. Terus kita mau pindah ke sebelah, bikin rumah baru. Ya kan? Dan semua itu, kenapa saya bikin itu jadi kos-kosan, kenapa itu saya mau jadi pindah rumah baru, itu ada undang-undangnya. Kita harus sepakat bahwa yang tertinggi di Indonesia kita ini, tercinta ini, adalah undang-undang. Belum ada undang-undang yang membatalkan IKN menjadi ibu kota negara. Benar ada keputusan MK soal pembatalan HGU atas tanah yang 190 tahun. Itu benar. Tetapi tidak ada undang-undang yang membatalkan bahwa IKN itu adalah ibu kota negara Indonesia. Oke, itu dulu Pak ya. Nah, apakah dengan belum terbitnya Kepres atau undang-undang yang menyatakan Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta itu serta merta dapat diartikan bahwa IKN itu bukan lagi ibu kota negara? Nggak bisa, karena itu bukan undang-undang. Gitu. Jadi si ibu anggota MK ini agak bingung juga saya. Dia ini lagi main volley mungkin ini. Ada maksudnya ini membuat bingung masyarakat kan. Tapi kan tadi saya bilang, kita ini bicara undang-undang, ya kita nggak usah ngelebar kemana-mana dulu. Kita bicara legal standingnya, yang paling tertinggi di kita ini adalah undang-undang. Undang-undangnya sudah ada, IKN adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Undang-undang sudah ada, membatalkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. That's it. Kan gitu. Nah, memang kalau mau dikembangkan lagi pembicaraan kita ini, ya kan, lah terus kenapa kita nggak pindah-pindah? Kenapa IKN-nya belum selesai-selesai? Nah, ini lain lagi ceritanya kan begitu. Tetapi kita nggak usah bingung. Saya kalau lagi ketemu gitu sama seseorang yang bukan berasal dari Indonesia, dia nanya ibu kota kalian apa? IKN. Ibu kota negara Indonesia itu IKN. Udah, itu aja jawaban saya. Kan begitu. Nah, terus kemudian sudah tradisi Pak Anto, ya. Pemimpin yang baru itu agak jarang mau meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin yang lama. Itu tradisi Pak Anto di Indonesia ini. Bukan hanya presiden Pak Anto, bukan hanya presiden, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mau. Nih, kalau Pak Anto pemimpin lama menggagas dan membangun sesuatu, terus terhenti di Pak Anto, lalu saya jadi pemimpin pengganti. Kalau saya teruskan dan sukses, kan nama Pak Anto yang bagus, bukan nama saya. Dan itu yang tidak mau. Nah, jadi terus saya tadi coba ngecek itu, ngeliat informasi. Berapa sih sebenarnya yang dianggarkan untuk membangun IKN ini kalau dikerjain dengan baik dan benar? 436 triliun, Pak Anto. Tapi lebih baik itu bikin MBG 363 triliun setahun. Padahal kalau uang itu digunakan dan sampai dengan tahun 2024 itu uang yang sudah dikeluarkan untuk membangun IKN itu sekitar 130 triliun Pak Anto. Daripada bikin MBG, uang ini kalau dipakai, artinya beginilah, mungkin begini, selama 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden, ya itu kalau dianggarkan supaya nanti 5 tahun yang akan datang presiden yang baru betul-betul pindah ke IKN negara kita, ibu kota negara kita ini udah semuanya pindah ke sana. Ya kalau sudah dikeluarkan 130 triliun, kan tadi kebutuhan dananya 430, berarti kan kurang 300 triliun Pak Anto ya. Kalau dibagi 5 tahun kan 60 triliun lah tiap tahun dia keluarin. MBG-nya jadi dari 360 sekian triliun jadi 300 triliun lah. MBG jalan, IKN-nya jalan. Tapi kan tidak ada political will. Itu dasarnya. Kenapa? Karena nggak ada duitnya itu. Ngebangun IKN itu. Kalau jadi nama Pak Jokowi yang naik. Ya kan? Nah, kalau kita membaca sejarah, nggak tahu saya, mungkin saya salah juga ya, atau keliru saya membaca sejarah.
Kenapa Kalimantan itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia? Itu sudah digagas dari zamannya Pak Karno. Bung Karno sudah menggagas bahwa suatu saat nanti ibu kota negara Republik Indonesia itu adanya di Kalimantan. Cuman belum tahu dia di mana, apakah di Penajam atau di mana yang sekarang ditunjuk ini. Itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Ya kan? Nah, zamannya Pak Harto coba mau dipindahin tuh, dibikin di Jonggol tuh. Pindah ibu kota negara. Kan sempat di Jonggol tuh, Pak. Sempat, ya kan? Iya. Tapi kenapa kita nggak bingung? Karena nggak ada undang-undangnya. Yang ini, IKN ini Pak, ada Pak undang-undangnya Pak. Jadi Ibu MK itu nggak usah bingung. Kasian, lu ini kan orang yang ngerti hukum, bos. Lu tinggal baca undang-undang. Lu ngapain ngomong bahwa lu bingung sebagai MK? Hakim lu. Orang yang mengerti hukum. Masa lu bilang lu bingung? Gua ini yang cuman sekolah apal-apal aja ngerti gua kok. Yang lebih tinggi kan undang-undang. Nggak ada belum ada undang-undang yang batalkan. Belum ada undang-undang. Ini substansi bicara yang topik hari ini, Panto. Ya, saya nggak bicara korupsinya dulu. Saya bicara kebingungan ibu itu. Ibu MK itu. Dan jangan-jangan lu waktu kuliah kayak bupatinya Pekalongan lagi lu. Maka cuma lu karena ada jalur orda lu bisa jadi hakim MK. Masa dia bilang bingung, Pak? Ya kan, saya coba cari-cari tadi, Pak. Jangan-jangan betul ini ada undang-undang yang ngebatalkan IKN ini. Nggak ada, Pak. Belum ada undang-undang itu. Belum ada undang-undang itu. Jadi itu menjawab kebingungan, Pak. Jadi saya harap, ya, tapi mungkin saya kok, kalau saya salah ya bisa dikoreksi juga. Jadi tapi saya harap, ini kan pendengar Pas FM kan jadi bisa terpengaruh, Pak. Iya ya. Tadi siapa tuh dari saya pendengar tadi satu bilang, ya lama-lama nanti sekarang ibu kota negara kita aja nggak ada, lama-lama nanti Indonesia aja yang nggak ada. Iya, sudah jadi menggiring opini yang salah. Begitu, Pak. Iya kan? Janganlah. Jadi kalau kita menyampaikan suatu, tapi menurut saya ini hakim MK ini pasti dia lagi main volley nih, Pak. Dia lagi ngelempar bola, dia nunggu siapa yang ngemes ini. Kenapa dia ngeluarkan statement itu? Gitu, Pak. Padahal kita fokus saja pada ketetapan bahwa undang-undangnya ada ya. Undang-undangnya itu udah ada. Yang menetap. Ada tahun 2022 yang ditandatangani oleh Pak Jokowi. Suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, Pak Jokowi adalah presiden kita. Dan dia tanda tangan itu atas nama rakyat Indonesia. Bahwa IKN itu adalah ibu kota Republik Indonesia. Soal Jakarta belum keluar, undang-undangnya menjadi daerah khusus, itu tidak membatalkan undang-undang tersebut. Itu, Pak Anto. Silakan. Jadi, gini loh. Kita lihat kondisi Jakarta deh. Kalau ngomong negara kita, negara besar, negara hebat, lihat deh. Mas Anton lihat kalau jalan, kabel listrik di mana-mana. Galian di mana-mana. Betul nggak? Itu yang nyata-nyata kita tinggal di dalam. APBD-nya 90 sampai 100 triliun Mas Anto setahunnya. Tapi kondisi Jakartanya banjir, macet gila-gilaan, ya enggak? Berantakan, galian, lobang di mana-mana, ya enggak? Jalanan enggak bagus. Itu warisan. Terus dibikin lagi di IKN, ya kagak? Yang existing aja nggak diberesin, Mas Anto. Terus pindah, kacau nggak pemimpin kita semua yang dipilih sama rakyat? 90 triliun tuh duit kemana aja? Yang paling parah mungkin era Anies, satu puskesmas pun yang dibangun sama dia selama 5 tahun itu paling hancur. Ya, yang bener cuman era Ahok, sisanya hancur lebur. Jangan ditanya, duitnya nggak tahu dimakan jin apa setan, kagak tahu, Mas Anto. Sama IKN, duit udah berapa banyak, yang dikorupsi pun nggak tahu berapa banyak. Kita pun nggak tahu. Kalau sekarang kan dipegang sama Pak Basuki ya, ketuanya. Itu kan berita banyak, markupnya juga gila-gilaan. Terus apa? Banyak seremoni petani
bunga aja nggak dibayar, kan banyak itu berita. Jadi kita terus menerus melahirkan pemimpin yang nggak bekerja, Mas Anto. Semua itu sibuk pencitraan. Jadi mau ngomong apa rakyat? Dia mau bikin, dia bikin. Dia nggak selesain. Sekarang saya tanya tadi di yang Benny, Jokowi atau Prabowo yang harus tanggung jawab? Kalau Jokowi, era dulu, saya ingat banget kok, Kwi Kian Gi pernah ngomong. Kwi Kian Gi, almarhum Kwi Kian Gi, mungkin memang karena dia punya visi yang jauh ke depan. Dia sampai tanya, siapa sih Jokowi? Saya pemilih Jokowi kok dulu. Open aja. Ya kan? Tapi ketika dia memperkosa konstitusi, ya mohon maaf deh, ya enggak? Siapa yang memperkosa, ya masa lu terima sih? Ya kalau lu mau terima diperkosa sih nggak apa-apa. Jadi logikanya SMK terbengkalai, banyak sih memang yang terbengkalai. Tadi Pak Mako juga ada bilang bandar Kertanegara ya, Kertanegara apa bandara di mana memang kosong juga. Memang ada hal baik, kita setuju, tapi jangan dibikin kacau. Ayo kita fair-fairan open dah. Siapa yang cabut daerah khusus Jakartanya saat IKN-nya belum siap? Betul nggak Mas Santo? Siapa yang cabut status Jakarta? Karena kan waktu itu ada pilgub kalau nggak salah. Ini kan baunya politik yang mencabut Jakarta. Anies yang menang kan, kalau saya nggak salah. Aduh, saya juga lupa inget deh. Ntar koreksi deh ya Mas Santo. Kalau gue salah, gue mah karena udah ini. Ini mas siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau Prabowo nggak mau teken Kepres, lu mau apa? Ini barang ini bau ini. Kalau mau ditanya, menurut andur undang-undang, kalau mau bicara undang-undang ya Mas Santo. Tadi pagi sih gue japri kakak gue nggak berani ngomong gitu ya. Ada pasal di pasal 63 yang menjelaskan di Undang-Undang IKN, Jakarta masih ibu kota sampai Kepres pemindahan ibu kotanya keluar. Selama Kepres belum diteken kan Jakarta tetap ibu kota, kan gitu ya. Itu penafsiran Pak Mahfud loh, bukan saya yang nafsirin. Kalau gue mah gak ngerti ya Mas Santo ya. Artinya gue ngetes makan doang Mas Santo, ya nggak? Jadi ini aja food blogger ya, gue ngerti makan enak gitu, ya nggak? Kalau gue dibilang ngerti tata negara, so tau lu, ya nggak? Oh ini so tau katanya gitu. Ngerti apa sih? Emang kagak ngerti gue tentang negara, jujur aja. Kalau suruh makan enak, capcay sama Fuyung Hai yang enak yang mana bisa Mas Santo, ya nggak? Jadi inilah kondisi mau Jakarta, mau IKN. IKN juga saya yakin tampilan depannya aja yang bagus. Sekelilingnya pasti amburadul. Di IKN-nya mungkin bagus, Mas Santo, betul nggak? Tapi itu kan di tengah-tengah apa? Nggak tahu deh, di hutan di mana kita juga nggak tahu. Tapi di sekelilingnya kita nggak tahu kan, betul nggak Mas Santo? Kan pencitraan bagus. Wih, di zoom, bagus kan gitu. Yang di zoom mah yang bagus aja, yang pinggir-pinggir mah mungkin nggak di zoom juga. Sama di Jakarta juga, amburadul ini kayak bagaimana? Kita tanya, beres nggak ibu kota? Enggak. Udah hancur lebur, udah macet, udah apa, pindahin aja ibu kota, kan gitu. Ngomongin gitu. Terus duitnya udah dihabisin, siapa yang mau tanggung jawab? Prabowo ketika kampanye bilang mau ngelanjutin, dia nggak mau lanjutin. Terus mau apa? Kenapa bukti dia nggak mau lanjutin? Kita bisa ngomong. Orang dia cuma anggarin berapa T kok buat ibu kota IKN 5 triliun nih buat bangun apaan ibu kota 5 triliun? Enggak. Buat biaya dia jalan-jalan ke luar negeri aja mungkin nggak cukup Mas Santo. Ini rusak. Udah rusak, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berani gentleman ngaku saya yang salah? Kita nggak pernah punya negarawan yang ngaku saya salah.
Yang terjadi kan kayak Pak Jokowi dah, sekarang kita bilang. Dia bilang dia masih sanggup belusukan ke kecamatan, kelurahan. Tapi dipanggil pengadilan dia nggak nongol. Kan begitu kita. Kita melihat sesuatu itu yang, loh, ini negara kok begini ya pemimpinnya ya. Kasihan rakyatnya. Mereka menikmati saat berkuasa, rakyatnya yang susah. Rakyatnya yang dibikin. Masa rakyat disuruh menafsirkan undang-undang? Betul nggak Mas Anto? Rakyat mah mau ngomong pindah ke Sulawesi hari ini, Bapak ngomong, rakyat juga ngikut. Pindah ke Papua, ibu kota Indonesia, rakyat juga ikut. Tapi yang boleh diberesin gitu loh, ya enggak? Kalau Bapak nggak bisa beresin, berarti Prabowo yang nggak bener, dia nggak lanjutin. Sengaja dia ditinggalin ini, terbengkalai. Karena buat gue MBG paling penting. Kan gitu. Siapa di antara dua ini? Tinggal tunjuk-tunjukkan, ya nggak? Ayam sama telur jadinya. Betul nggak Mas Anto? Ngotot-ngototan. Lu yang salah lu yang cabut IKN. Yang salah lu nggak mau tanda tangan Kepres. Undang-undangnya cuma berlaku 2 tahun. Rakyat lagi yang korban, rakyat lagi yang dibego-begoin, rakyat lagi yang ditolol-tololin sama pejabat semua. Ini ya, kalau MK kan bingung kan nyebut ibu kota ada di mana gitu. Kalau tanya sama Pramono sih di Jakarta. Tuh, saya juga bingung itu. Tanah itu kan dulu nggak ada harganya, ya kan? Begitu ganti nama ibu kota Nusantara kan otomatis itu harganya naik itu. Kita itu kalau ngajuin izin lokasi, izin KPR itu kan hasilnya fee-nya per meter itu ngitungnya. Itu kalau ngeluarin izin begitu itu dapat uang berapa itu? Dapat semuanya, bingung ngitung duitnya tuh. Ya kan, dapat berapa itu coba. Ngitung, kalau MK bingung ada di mana, kalau kita ngitung itu duitnya berapa ngitungnya itu. Itu kan. Iya. Itu yang untung siapa itu? Yang untung, makanya kan buru-buru, karena kan profitnya banyak. Kan makanya kan namanya penguasa di Indonesia itu paling enak banjir bonus lah kalau di Indonesia. Tapi malah menggantung jadinya ini gimana ya kan. Bisa ngurusin partai sekarang. Lu partai pakai uangnya sedikit itu. Uangnya banyak itu. Rantainya berapa ribu, satpamnya berapa. Itu kan perlu digaji itu pasukan. Itu makanya saya kalau dia bingung ada di ibu kota kalau kita profitnya berapa itu. Terima kasih. Itu kalau Mbak, itu kalau dikaji dari awal, pemindahan ibu kota itu jadi masalah dari awal. Kalau Tuhan mengendaki itu nganu bagus, ya dari awal sudah bagus itu. Jadi pemindahan tanahnya jadi masalah, pemindahan orangnya jadi masalah, lingkungan itu jadi masalah. Ya mestinya kan harus tahu diri lah. Perencanaan dari awal itu kan dikaji dengan detail. Yang terlibat siapa. Bahkan anggota DPR, MPR sana kan harus terlibat semua masuk sana. Caranya gimana? Nah, sampai sekarang ya jadi masalah. Jadi kalau pada intinya Jakarta itu masih, kalau saya boleh katakan jadi pemindahan sementara. Kalau dulu kan MPRS ya itu sama jadi seperti itulah, ibu kota sementara. Karena semuanya kita dari Jakarta sendiri kita belum ikhlas kerja ke sana. Oh saya pindah ke Kalimantan dan sebagainya. Karena kalau lihat sarana prasarana ngeri loh Mbak.
cara pelaksanaan gedungnya bagus, nggak tahu desainnya gimana itu. Sarananya bagus, tapi selesai permasalahan selesai apa belum kan nggak tahu itu. Iya. Dari pemisahan tanahnya, pejabatnya sana gimana, itu mestinya kalau saya boleh katakan pemindahan sementara. Iya. Kalau bisa ya Jakarta difungsikan dulu, kan bagaimanapun juga Jakarta sudah dikenal, ibu kota kita sudah dikenal internasional lah. Nah ini birokrasinya juga kesulitan kalau di Kalimantan, kosnya harus tinggi ya Mbak. Mau ke Kalimantan kosnya tinggi loh, sampai ke ibu kota. Itu harus dibikin tidak pejabat 1 2 yang mampu. Iya. Pejabat kecil-kecil yang mau ketemu pejabat sana yang tidak bisa loh. Mau rapat MPR, DPR di sana yo pejabatnya ke daerah, makan biaya lagi. Itulah kasihan mestinya. Pemerintah sekarang itu kasihan kalau saya pribadi bilang gitu Mbak. Ya. Jadi tidak tuntas. Pemikiran dari apa nggak tuntas, mengikuti ambisi aja. Tolonglah itu lah. Mudah-mudahan dibikin matang-matang lah. Tidak gembrungsung, ini kan gembrungsung Mbak negara ini Mbak. Jadi tidak tuntas, tidak fokus. Oke lah Mbak, itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Sutrisno atas komentarnya. Mitra bisnis, opini dari Pak Sutrisno tadi sekaligus menutup sesi Businessman opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.